Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita ketemu lagi ya. Ini materi termodinamika. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang hukum pertama termodinamika sistem terbuka ya. Oke, di sini kita menganalisis termodinamika sistem terbuka. Dalam persoalan yang menyangkut adanya aliran massa ke atau dari sistem, maka sistemnya itu adalah sistem terbuka. Yang mana di sini itu adalah kontrolnya itu kontrol volume ya. Jadi volumenya tetap. Contoh dari sistem terbuka itu adalah water heater, radiator mobil ya, turbin, kompresor, nozzle, dan masih banyak yang lainnya. Di sini pada sistem terbuka ini itu tidak ada aturan mengenai bagaimana ya kita memilih sistem. Tetapi pada sistem terbuka ini yang terpenting itu adalah kita memilih sistem ini berdasarkan agar kita dapat lebih mudah menganalisis sistem terbuka ini. Jadi pemilihan sistem itu tergantung kepada agar kita dapat lebih mudah dalam menganalisis ya. Misalkan seperti ini. Kita akan menganalisis aliran udara ya melalui nozzle ya. Melalui apa? Nozzle. Nah, nozzle itu apa? Nozzle itu perangkat untuk mengontrol arah atau karakteristik dari aliran fluida ya. Terutama itu adalah untuk meningkatkan kecepatan saat keluar atau memasuki sebuah pipa. Nah, setelah kita tahu kalau nozzle itu fungsinya seperti itu, nah di sini itu kita akan menganalisis aliran udara melalui nozzle tersebut. Maka agar lebih mudah menganalisisnya, kita akan menentukan sistemnya. Jadi kalau ada aliran udara melalui nozzle, maka sistemnya itu adalah di dalam nozzle ya. Kemudian pada nozzle ini itu lapis batas dari kontrol volume itu disebut sebagai kontrol surface ya. Yang mana di sini itu kontrol surface-nya itu dapat real atau imajiner ya. Jadi ada yang real, ada yang imajiner. Fungsinya apa sih? Imajiner ini berfungsi agar kita itu lebih mudah saat menganalisis ya. Contohnya nih, contoh dalam kasus nozzle tadi ya. Nah, di sini permukaan dalam dari nozzle itu ada lapis batas real, sedangkan daerah masuk dan keluar aliran itu adalah lapis batas imajiner. Nah, kenapa disebut lapis batas imajiner? Karena itu di keadaan sesungguhnya itu tidak ada yang namanya lapis batas ini tadi masuk atau keluarnya aliran. Yang ada itu hanyalah permukaan dalam dari nozzle, yaitu ini real boundary ya. Sedangkan yang keluar masuknya ini itu kita sebut sebagai batas imajiner atau lapis batas imajiner. Pada nozzle ini itu kontrol volumenya itu dapat tetap ya. Bentuk dan ukurannya itu tetap. Maupun dapat mengandung moving boundary ya. Moving boundary. Apa itu moving boundary ya? Yang pertama ini tadi ya, nozzle itu dia itu kontrol volume, dijaga tetap bentuk dan ukurannya ya. Nah, di sini selain dia itu kontrol volume, dia dapat berubah moving boundary ya, yaitu udara pada silinder berpiston itu dia itu pistonnya ini dapat bergerak ya.
Di dalam silinder ini dia itu pistonnya dapat bergerak sehingga di sini itu dia itu disebut sebagai moving boundary. Nah, ini tadi yang saya sebutkan di awal, kalau di nozzle itu ada yang namanya batas lapis real, ada juga batas lapis imaginer ya. Sehingga di sini itu ada real boundary dan ada imaginer boundary ya. Jadi ini contohnya sistem terbuka itu di nozzle tadi ya, perangkat mengontrol arah atau karakteristik dari aliran fluida, yaitu terutama untuk meningkatkan apa tadi? Kecepatan ya. Saat keluar melalui sebuah pipa. Oke, kita lanjut. Nah, di sini sistem terbuka itu dia itu menerapkan prinsip kekekalan massa ya, sehingga kekekalan massanya tadi kan diketahui kalau pada sistem terbuka itu dia itu kontrol volume, sehingga total massa masuk kontrol volume itu dikurangi total massa keluar kontrol volume itu sama dengan perubahan massa di dalam kontrol volume, yaitu ini sigma MI dikurangi sigma ME sama dengan delta MC/CV ya. Sigma MI itu ini total massa masuk pada kontrol volume dikurangi sigma ME total massa keluar kontrol volume itu sama dengan perubahan massa di dalam kontrol volume atau delta MCV ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke steady flow process ya. Jadi gini, proses-proses yang dijumpai dalam sistem teknik ya atau keteknikan itu bervariasi ya. Mulai dari yang sangat sederhana sampai yang rumit. Dalam beberapa hal, proses yang rumit itu dapat disederhanakan menjadi bagian yang lebih sederhana. Melalui apa? Yaitu melalui pengandaian. Ya. Turbin, kompresor, nozzle yang tadi sebelumnya disebutkan itu, mereka ini beroperasi untuk waktu yang lama dengan kondisi yang sama. Waktu yang lama dengan kondisi yang sama ya. Peralatan seperti ini itu diklasifikasikan sebagai steady flow device ya. Steady flow device. Nah, pada steady flow device ini proses peralatan ini, steady flow device ini dapat dianalisis dengan suatu idealisasi proses yang kita sebut sebagai steady flow process ya. Yang mana steady flow process ini didefinisikan sebagai suatu proses di mana fluida mengalir dalam kontrol volume secara steady. Secara apa? Steady ya. Nah, jadi di sini berarti bahwa properti dapat berubah dari titik ke titik di dalam kontrol volume. Tetapi pada setiap titik selalu konstan ya. Jadi saya ulangi, di properti ini, steady flow process ini dapat berubah dari titik ke titik di dalam kontrol volume, tetapi pada setiap titiknya itu selalu konstan selama proses berlangsung ya. Oke, coba diperhatikan ini di sini. Nah, di sini itu ada contoh dari steady flow
process, yang mana ini dia itu proses dari jam 13.00 sampai jam 15.00 ya. Bisa diperhatikan di sini kalau kontrol volume dia itu akan tetap ya. Sehingga pada jam 13.00 sampai jam 15.00 itu dia volumenya akan tetap, sehingga disebut sebagai steady flow process ya. Oke, seperti apa? Ini dia karakteristik steady flow process ya. Bisa dibaca. Yang pertama, selama proses tidak ada properti yang berubah terhadap waktu. Jadi, volume, massa, dan total energinya itu konstan ya. Akibatnya, ketika volume, massa, dan total energinya itu konstan, boundary work-nya itu 0 ya. Dan total massa dan energi yang masuk kontrol volume sama dengan total massa dan energi yang keluar kontrol volume. Dengan kata lainnya, itu selama proses kandungan energi dan massa dari kontrol volume tetap, itu tidak berubah terhadap waktu. Jadi tetap ya, jadi dia ini tidak berubah terhadap waktu. Yang kedua, selama proses sifat fluida di inlet dan outlet. Jadi sifat fluidanya saat masuk dan keluar tidak berubah terhadap waktu. Kemudian yang ketiga, interaksi energi yaitu yang berupa panas dan kerja antara sistem kontrol volume dengan sekelilingnya itu tidak berubah juga terhadap waktu ya. Jadi ketiga ini adalah merupakan karakteristik dari steady flow process. Sehingga proses dengan perubahan sifat-sifat fluida secara periodik itu dapat dianalisis sebagai steady flow process. Oke, ini kekekalan massa ya. Nah, di dalam steady flow device tadi yang contohnya sebelumnya tadi ya, turbin kompresor nozzle itu. Nah, di sini itu lebih dipentingkan laju aliran massanya dibandingkan jumlah total massa yang masuk atau keluar sistem ya. Sehingga dia mengacu pada prinsip ini. Total massa masuk ke kontrol volume, CV kontrol volume, tiap satuan waktu itu sama dengan total massa keluar kontrol volume tiap satuan waktu. Sehingga MI sama dengan sigma ME ya. Bila hanya ada satu aliran masuk dan satu aliran keluar pada sistem, maka itu akan berlaku seperti ini. M1 sama dengan M2 sama dengan M, dikarenakan hanya ada satu aliran masuk dan satu aliran keluar. Itu berarti dia massanya sama ya. Sehingga ketika diturunkan itu akan berlaku perumusan seperti ini. Rho 1 dikalikan dengan kecepatan rata-rata 1 dikalikan dengan luas penampang 1 sama dengan Rho 2 dikalikan kecepatan rata-rata 2 dikalikan dengan luas penampang 2. Atau jika ingin dijabarkan lagi, Rho-nya itu akan menjadi seper volume jenis 1 dikalikan dengan kecepatan rata-rata 1 dikalikan dengan luas penampang 1 sama dengan seper volume jenis 2 dikalikan dengan kecepatan rata-rata 2 dan dikalikan luas penampang 2. Itu adalah kekekalan massa ya. Oke, ini steady flow device tadi ya. Nah, di sini itu contohnya ada nozzle dan diffuser ya. Nah, di sini nozzle itu fungsinya tadi menambah kecepatan fluida, yaitu perangkat untuk menambah kecepatan fluida ya, meningkatkan kecepatan. Sedangkan kalau diffuser itu adalah
perangkat untuk menaikkan tekanan fluida dengan cara menurunkan kecepatan sehingga tekanan fluidanya akan bertambah. Ya, ini adalah contoh dari steady flow device tadi ya, yang akan berlaku pada steady flow proses. Ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan pada nozzle dan diffuser ya. Jadi di sini dibahas tentang Q-nya, laju perpindahan panasnya, kemudian kerjanya dalam nozzle dan diffuser, kemudian ada delta KE atau energi kinetik dan delta PE yaitu energi potensial ya. Jadi ini pada sistem kerja nozzle dan diffuser itu hal-hal yang perlu diperhatikan, ada 4 indikator ini ya. Kemudian ada contoh lagi itu turbin dan kompresor ya. Kita tahu kalau turbin itu adalah peralatan yang menggerakkan generator ya. Bisa diperhatikan fluida ini masuk ke dalam turbin dan menggerakkan sudu-sudu sehingga memutar porosnya. Nah, kerja yang dihasilkan turbin itu adalah positif karena dilakukan oleh fluida. Sedangkan kalau kompresor itu adalah alat untuk menaikkan tekanan fluida, yaitu seperti pompa dan fan ya. Nah, di sini ini menaikkan tekanan untuk menggerakkan udara sekitar. Kompresor untuk menaikkan tekanan gas menjadi tekanan yang sangat tinggi. Sedangkan pompa sama seperti kompresor tetapi untuk fluida cair. Jadi dia menaikkan tekanan ya, cair menjadi tekanan yang sangat tinggi. Sedangkan kalau fan itu menaikkan tekanan untuk menggerakkan udara sekitar ya. Itu turbin dan kompresor. Ada beberapa hal juga yang perlu diperhatikan pada sistem kerja dari turbin dan kompresor. Sama di sini akan dibahas 4 indikator yaitu laju perpindahan panas, kemudian kerja, kemudian energi kinetik dan energi potensial. Bisa dibaca di slide ini ya. Nah, kemudian ada throttling valves ya. Nah, throttling valve ini menyebabkan penurunan tekanan atau pressure drops di dalam fluida ya. Jadi ini sistem kerjanya, dia seperti ini menurunkan tekanan di dalam fluida. Proses throttling ini terjadi bila aliran fluida mengalami kehilangan tekanan sewaktu melewati hambatan ya. Jadi di sini throttling valve ini menyebabkan penurunan tekanan di dalam fluida. Penurunan tekanan atau pressure drops ini biasanya diikuti dengan penurunan temperatur yang sangat besar ya. Sehingga pada throttling valve ini biasanya diasumsikan sebagai proses adiabatik karena tidak cukup waktu dan daerah untuk terjadinya perpindahan panas gitu ya. Jadi pada proses throttling valve ini dia itu diasumsikan sebagai adiabatik. Oke, itu tadi contoh-contoh sistem terbuka ya. Jadi proses hukum pertama termodinamika pada sistem terbuka. Jadi sistem terbuka ada beberapa tadi contohnya. Jadi dipelajari lagi. Nanti akan ada file yang saya bagi juga ya. Sekarang kita akan beralih ke sistem tertutup. Oke ya, kita lanjut ke sistem
tertutup ya. Hukum pertama termodinamika sistem tertutup ya. Kita tahu ada 3 sistem ya di termodinamika kan. Sistem terbuka, tertutup, dan terisolasi. Yang mana terbuka itu antara sistem dan lingkungan masih terjadi pertukaran energi dan materi atau massa. Sedangkan pada sistem tertutup itu hanya dimungkinkan adanya perpindahan energi sistem dan lingkungan. Sedangkan terisolasi itu tidak dimungkinkan adanya perubahan materi ataupun energi dalam sistem ya. Nah, oke, di sini. Meskipun tidak ada perpindahan massa yang masuk dan keluar sistem, tetapi panas atau kerja masih dapat keluar masuk sistem ya. Sehingga sistem tertutup itu dikenal sebagai kontrol massa, yang mana terdiri dari sejumlah massa dan tidak ada massa yang melewati batas sistem atau sistem boundary tadi ya. Nah, apabila terdapat kondisi sistem tertutup yang tidak mengizinkan energi atau panas untuk keluar masuk sistem, itu kita sebut sebagai sistem terisolasi tadi. Pada sistem tertutup ini hanya memungkinkan adanya perpindahan energi sistem dan lingkungannya. Jadi hanya perpindahan energi sistem dengan lingkungan tanpa diikuti dengan perpindahan materi atau massa ya. Seperti ini ya, sistem tertutup ya. Diperhatikan di sini itu ada yang namanya sebuah silinder ya. Nah, di sini itu dia mempunyai piston di atasnya, piston ya. Nah, di sini itu yang dinamakan fixed boundary atau batas pasti itu ini ya. Ini adalah batas pasti, ini batas pastinya. Sedangkan moving boundary-nya itu yang ini. Jadi ketika pistonnya ini dia itu diangkat atau digerakkan, maka di sini itu batas sistemnya akan berubah sehingga kita sebut sebagai moving boundary tadi ya. Nah, moving boundary ini bekerja dengan mesin atau kompresor yang sesungguhnya tidak bisa ditentukan secara cepat, secara tepat dari analisis termodinamika saja. Karena piston biasanya itu bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi, sehingga menyulitkan gas di dalamnya untuk menjaga keseimbangan. Nah, di sini jadi hanya perlu dianalisisnya itu bisanya itu menganalisis kerja dari moving boundary ya. Jadi di sini itu tidak bisa ditentukan dengan pengukuran langsung, tapi harus menggunakan analisis. Jadi paham ya, di sini itu ada yang namanya fixed boundary dan moving boundary, yang mana batas pasti dan batas yang tidak pasti atau dia masih bisa bergerak. Yaitu biasanya kalau moving boundary itu menggunakan piston ya. Contohnya seperti ini, ketika dia itu dipanaskan gas ini, dia akan berubah volumenya sehingga dia akan mengangkat piston ya, sehingga batasnya ini berubah, tidak menjadi fixed boundary lagi. Seperti itu. Oke. Pada termodinamika pada sistem tertutup ini dibahas pada proses-proses termodinamika, yaitu pada volume konstan isokorik, kemudian tekanan konstan isobarik, kemudian pada temperatur konstan isotermik atau isotermal, dan kemudian ada yang terakhir itu adiabatik ya. Ini pelengkap dari proses-proses termodinamika pada pertemuan yang sebelumnya ya. Jadi ini dilengkapi dengan contoh-contoh soal, jadi bisa dipelajari ya, dibaca-baca. Untuk contoh soal saya rasa sudah bisa ya untuk menganalisis sendiri. Jadi
Kalau memang masih ada yang belum paham, bisa langsung ke grup Classroom ya, untuk kita bahas di sana. Oke, itu termodinamika sistem terbuka dan tertutup ya. Untuk pertemuan ini nanti akan saya share untuk materinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.